saya Ambariani, saya dosen di Universitas Ma'arif Lampung. Saya mengampu mata kuliah Sistem Operasional Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin doa bersama. Sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, mari berdoa. Mulai. Sudah selesai. Baik, sebelum kita masuk kepada materi yang kedua, saya ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang materi yang kita bahas di minggu lalu tentang fungsi dan tujuan Bank Syariah? Siapa yang bisa menyebutkan fungsi dan tujuan Bank Syariah? Ayo, fungsi dari Bank Syariah ada berapa? Ada 4. Ada 4. Yang pertama? Sebagai penerima amanah. Yang kedua? Sebagai pengelola investasi. Yang ketiga? Sebagai penyedia jasa lalu lintas. Oke, yang terakhir? Sebagai pengelola fungsi sosial. Oke. Seperti pengelolaan dana. Baik, kemudian tujuan dari Bank Syariah ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama? Bermuamalah secara Islam. Yang kedua? menciptakan keadilan ekonomi dan pemerataan pendapatan melalui investasi. Dan yang terakhir? melepaskan ketergantungan umat Oke, baik. Kemudian kita lanjut kepada materi yang berikutnya tentang profit sharing sebagai karakteristik Bank Syariah. Nah, yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang definisi dari Bank Syariah. Profit sharing. Yang pertama tentang profit sharing. Apa sih pengertian dari profit sharing? Profit sharing adalah sebuah sistem atau metode bagi hasil antara pihak penyedia dana dan pengelola dana, di mana nantinya sistem tersebut juga akan dijalankan oleh Bank Syariah. Artinya, profit sharing ini adalah sebagai sistem atau cara Bank Syariah dalam melakukan bagi hasil. Itu yang dimaksud dengan profit sharing. Kemudian, kalau kita lihat dari definisi profit sharing menurut bisnis, atau kalau kita menggunakan profit sharing untuk kegiatan bisnis, maka bentuknya adalah seperti perjanjian, ya, perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pihak yang menjalankan bisnisnya. Ini biasanya diakadkan di awal. Berapa sih profit sharing atau bagi hasil yang akan mereka peroleh ketika mereka menginvestasikan uangnya pada lembaga keuangan syariah atau di perbankan syariah. Oke, berikutnya tentang mekanisme profit sharing. Ada 3 mekanisme profit sharing. Yang pertama ada profit sharing, kemudian ada gross sharing, dan yang terakhir itu ada review sharing. Nah, apa sih yang dimaksud profit sharing? Kalau tadi pengertian dari profit sharing itu adalah mekanisme bagi hasil, kalau yang di sini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tadi, ya, sistem sebagai sistem bagi hasil. Sistem yang di dalamnya mencakup kesepakatan antara pihak untuk membagi keuntungan dari hasil usahanya. Itu yang dimaksud dengan profit sharing. Artinya ada pembagian keuntungan antara pihak yang melakukan investasi dengan lembaga atau perbankan yang menerima investasi tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya gross profit sharing. Sebuah sistem kesepakatan bagi hasil oleh beberapa pihak, di mana dalam kesepakatan bagi hasil ini didasarkan atas perhitungan pendapatan yang sudah dikurangi dengan harga pokok penjualan. Di sini perbedaannya ada pada cara membagi keuntungan atau cara membagi hasilnya, membagi keuntungannya. Kemudian berikutnya, ketiga adalah tentang review sharing. Review sharing adalah sebuah sistem pembagian hasil di mana pendapatannya belum dikurangi dengan biaya operasional, komisi, dan juga perbankan. Jadi di sini perbedaan antara profit sharing
gross sharing dengan review sharing itu pada pembagian laba atau pembagian keuntungannya. Kemudian berikutnya, nah ini apa bedanya profit sharing dengan review sharing? Ada yang bisa menjelaskan atau dari definisi tadi ada yang bisa? Ya. Profit sharing adalah membagi hasil investasi secara bersih, laba bersih. Kalau review sharing membagi hasil dengan laba kotor. Baik. Keduanya merupakan sistem pembagian hasil investasi berupa laba. Jadi di sini adalah sama-sama pembagian laba, hanya yang membedakan kalau profit sharing itu menggunakan laba bersih dan yang review sharing dia menggunakan dengan laba kotor. Laba bersih itu adalah laba yang sudah keuntungan yang sudah dikurangi dengan operasional dan biaya produksi lainnya. Kemudian kalau laba kotor itu dia belum dikurangi dari biaya-biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Itu yang dimaksud dengan laba kotor dan laba bersih. Oke, sekarang berikutnya ada kelebihan dan kekurangannya dari profit sharing. Tentunya semua sistem yang kita gunakan dalam perbankan ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari profit sharing ini? Nah, ini kelebihannya. Kelebihan utamanya dari profit sharing adalah terdapat transparansi antara keuntungan yang diperoleh untuk dibagi pada setiap pihak, sehingga di dalamnya tidak akan ada terjadi kecurangan. Bahkan sistem profit sharing pun bisa digunakan untuk menghindari terjadinya kerugian antara setiap pihak. Nah, ini yang keuntungan dari atau kelebihannya dari profit sharing. Ya, di sini akan terlihat seberapa besar keuntungan yang harus kita dapatkan. Di situ transparansi, ya, seperti yang kita bahas di materi kemarin, bahwa di perbankan syariah itu ada namanya sistem transparansi, ada pada prinsip operasional perbankan syariah, yaitu terletak pada profit sharingnya, pembagian keuntungannya itu jelas berapa persen keuntungannya yang dibagikan. Itu dapat dilihat oleh nasabah atau orang yang melakukan investasi tersebut. Sudah jelas presentasinya sudah diketahui di atas. Kemudian berikutnya kekurangannya apa sih? Kalau tadi kelebihannya ya, sekarang ada kekurangannya. Kekurangan dari profit sharing adalah membutuhkan supervisi atas pengelolaan dana, khususnya dalam hal untuk meminimalisir adanya niat yang kurang baik dari setiap pihak yang terlibat. Ya, ini kekurangannya. Jadi kita butuh yang namanya supervisi, ya, supervisi dalam hal pengelolaan dana. Butuh supervisi yang handal di dalam pendanaan. Kemudian ini tadi kelebihan dan kekurangan dari profit sharing. Nah, kemudian tentu kalau di bank syariah itu ada akad, ya. Kalau di konvensional tidak mengenal akad, ya. Mereka hanya kontrak selesai, gitu, tidak ada akad. Nah, kalau di dalam konvensional syariah itu ada namanya akad. Akad itu apa? Ada yang tahu? Akad? Akad adalah perjanjian atau kontrak, ya. Akad. Di situ ada perjanjian khusus. Apa sih yang digunakan? Akad apa sih yang digunakan ketika kita menggunakan profit sharing? Ada beberapa akad di sini yang digunakan dalam profit sharing. Yang pertama ada namanya akad mudharabah. Akad mudharabah. Akad mudharabah ini dalam profit sharing, akad pertama yang terdapat dalam sistem profit sharing adalah mudharabah. Akad ini terjadi antara setiap pihak saat melakukan investasi atau bisnis bersama. Ini biasanya akad pertama kali yang digunakan pada profit sharing, ya. Akadnya adalah mudharabah. Ketika kita melakukan investasi, itu akadnya adalah mudharabah. Kemudian berikutnya, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan akan dibagikan pada pihak investor dan juga manajemen modal sesuai dengan kesepakatan. Jadi ketika kita melakukan akad mudharabah, di situ akan disepakati berapa sih profit sharingnya atau berapa sih bagi hasil yang akan mereka peroleh. Untuk pihak bank berapa, kemudian untuk investornya berapa, di situ tertera di dalam akad mudharabahnya. Kemudian
Berikutnya akad musyarakah ya. Kalau tadi mudharabah itu untuk investasi ya, sekarang ada namanya akad musyarakah. Jenis akad kedua yang terdapat pada profit sharing adalah musyarakah. Akad perjanjian ini umumnya dilakukan pada suatu kerjasama yang di dalamnya investor atau pengusaha itu sendiri. Ini adalah akad musyarakah ya, kerjasama antara dua belah pihak. Nah, ini pembagian keuntungannya juga disepakati ya pada saat di kontrak atau di awal perjanjian. Kemudian di dalam sistem perbankan syariah umumnya juga akan menggunakan sistem akad. Ini saat pihak mereka akan memberikan pinjaman atau kredit syariah pada pembisnis UMKM. Nah, biasanya akad musyarakah ini digunakan oleh bisnis UMKM ya, yang dikerjakan secara berkelompok, usaha yang dilakukan bukan individu ya, tapi usaha yang dilakukan secara berkelompok. Adapun pinjaman dana yang diberikan untuk bisnis tersebut harus diklaim aman dan juga tidak melanggar syariat yang ada. Jadi memang harus ada syarat-syarat tertentu yang itu harus memenuhi pada syariat Islam ya, tidak melanggar. Misalnya usahanya itu ya memang harus usaha yang halal, tidak boleh usaha yang dilarang oleh agama ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah akad murabahah. Kalau tadi mudharabah, musyarakah, kemudian ada murabahah. Ini kayaknya kalau disuruh nyebutin bisa kebalik-balik ya, sering kebalik ya. Antara mudharabah, kemudian murabahah. Yang sering akan terbalik itu biasanya murabahah dan mudharabah ya. Mudharabah dan murabahah itu kadang sering salah ya. Oke, ini yang dimaksud dengan murabahah adalah sistem akad ini mempunyai prinsip berbentuk kegiatan jual beli barang dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini murabahah ya, kalau kita mau misalnya mau melakukan pembelian secara kredit misalnya, itu bisa pakai akad namanya murabahah. Ya, misalnya sampai mau pinjaman nih, pinjaman untuk pembelian motor. Nah, itu bisa menggunakan akad murabahah. Oke. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang profit sharing sebagai karakteristik bank syariah. Di sini ada yang bisa menyimpulkan dari hasil materi tersebut? Ada? Kesimpulan yang saya dapat, profit sharing itu dalam membagi hasil investasinya menggunakan laba bersih. Kalau review sharing dalam membagi hasil investasinya itu menggunakan laba kotor. Tadi saya menjelaskan antara laba kotor dan laba bersih ya. Kalau laba bersih tadi apa? Ada yang masih ingat? Laba bersih itu berarti keuntungan yang sudah dipotong dari operasional. Oke, kalau yang laba kotor keuntungan yang belum dipotong dari operasional. Oke, itu tadi materi yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.